kita sedang melaksanakan kopdar atau kopi darat tentang Gentle Bird, di mana kita ngobrol santai bersama para ibu-ibu dan para calon bapak-bapak untuk belajar bersama tentang apa itu Gentle Bird. Gentle Bird sebenarnya sebuah rangkaian proses dari mulai hamil, kemudian dari mulai melahirkan, sampai proses pengasuhan dan juga proses menyusui. Bahwa setiap ibu, setiap bayi berhak untuk mendapatkan pengalaman proses persalinan yang menyenangkan, pengalaman proses persalinan yang positif. Itu yang paling penting di dalam proses kehidupan. Pengalaman yang saya dapat saat saya mengikuti acara Gentle Bird untuk semua adalah di mana cara kita memberdayakan diri untuk bisa menjalani persalinan yang aman, nyaman, tanpa tekanan dari pihak manapun, dan benar-benar kita merasakan relaksasi yang luar biasa saat persalinan. Kita mengikuti yoga prenatal, kita mengkonsumsi makanan sehat, dan tentunya kita selalu mencari informasi yang lebih dan lebih bagaimana cara kita untuk memanage persalinan kita dengan baik dan secara normal. We're here to support this event, and also we joined this event because we're helping with a foundation that's helping the kids in Nusa Tenggara in the island of Sumba. So we're helping to raise money for an event in December of this month. We're having a free medicine clinic, so we're raising funds to bring medicine to the children in Sumba to give to them now, because the rainy season is starting there, and they need, some of the places in less developed areas don't have a lot of money, and some of the local people don't visit the hospital, so we're trying to help and bring medicine into those rural areas. Saya itu sudah divonis tidak bisa melakukan persalinan secara normal dan harus melakukan operasi sesar. Akhirnya kakak saya yang kebetulan bertempat tinggal di sini memperkenalkan kami kepada Bu Yesi dari bidan kita. Ternyata setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan, saya ternyata bisa melakukan persalinan secara normal. Jadi saya merasa beruntung sekali bisa bertemu dengan Bu Yesi dari bidan kita dan bisa berkesempatan melewatkan proses persalinan di bidan kita. Proses persalinan saya sendiri itu berjalan sangat lancar, aman, nyaman, dan menyenangkan. Melahirkan itu menyenangkan loh Bunda. Jadi mungkin untuk bunda-bunda di luar sana, ayo kita lakukan Gentle Bird karena itu lebih bagus untuk kedepannya. Terima kasih. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a
hamil 4 bulan dapat informasi mengenai metode melahirkan dengan gentle birth dari seorang teman yang sudah melahirkan di klinik bidan kita. Jadi saya mulai 4 bulan, mulai rutin memberdayakan diri dari latihan nafas, kemudian yoga, baca-baca buku, melakukan relaksasi, bahkan mengikuti kelas hipno selama 4 kali. Tapi harus juga ditampingi oleh suami karena pengalaman saya melahirkan kemarin hampir 80% kekuatan, kesabaran, dan semuanya itu berasal dari suami. Dengan bantuan dan kesabaran Bu Yesi, adik ini bisa lahir dengan normal, beratnya 43, panjangnya 52 cm ya Bu. Ya, jadi sebenarnya kemungkinan untuk normal sebenarnya dengan berat yang segitu itu sangat kecil jika diketahui lebih dahulu. Alhamdulillah tercapai sudah kelahiran yang alami, normal, dan menurut kami menyenangkan sekali. Jadi buat ibu-ibu semuanya, yuk kita sama-sama menggunakan metode gentle birth karena kelahiran akan menjadi terasa lebih menyenangkan dan ini ternyata berimbas juga loh pada anak. Ya, ASI juga jadi melimpah, anak jadi jauh lebih tenang, jadi pribadi yang periang. Jadi sama-sama buat ibu-ibu yang belum, sama-sama belajar dan memberdayakan diri yuk. This is a song and a clapping game. It's so much fun to play. You can do it with a group, you can do it by yourself, you can do it most every day. Just listen now. Have you got it? With your hands, here we go now. Last time now. Pengalaman kami setelah ikut kopdar ini, kami jadi tambah wawasan, tambah pengetahuan, apalagi dilengkapi dengan hypnobirthing yang kami ikuti selama di Klaten 3 kali dengan Bu Yesi. Dan kami di sini itu ternyata tidak sendiri, banyak ibu-ibu dan keluarga-keluarga lain yang dengan antusiasnya mengikuti persalinan secara normal dan alamiah dengan rasa nyaman dan tanpa paksaan, tanpa intervensi dari yang lain, dari medis terutama. Jadi seperti itu. Harapan kami setelah mengikuti ini, kami mengajak keluarga, terutama keluarga muda, untuk lebih mengetahui apa itu gentle birth dan kita itu sebenarnya bisa melahirkan dengan rasa nyaman dan tanpa kekhawatiran. You're always on my mind, all day just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. Saya awalnya sangat takut untuk menghadapi persalinan dengan nyaman, kayak nggak pede untuk bisa lahiran normal. Tapi dengan adanya gentle birth ini, kita udah ikut kelas di bidan kita selama 5 kali dan juga rajin mengikuti treatment yoga mulai dari perineum massage, epino, akupuntur. Sampai saat ini insya Allah kita siap untuk menghadapi persalinan normal. Untuk yang pengen lahiran normal, terus merasa nyaman saat bersalin, juga mendapatkan banyak pengetahuan seputar persalinan maupun segala sesuatu tentang kehamilan, silahkan untuk mengikuti kita melakukan kelas hypnobirthing di bidan kita. In your arms I find my heaven, in your eyes my sea and sky. May life be your love paradise.
Saya mendapatkan banyak sekali manfaat dari mengikuti acara hari ini. Walaupun acaranya diadakan seharian, tapi wow, luar biasa sekali ilmu yang didapatkan. Pertama, saya dapat materi, saya dapat latihan bagaimana cara yoga yang baik. Kami berdua belum hamil begitu, malah belum menikah sebenarnya begitu. Tapi kami seolah punya pengetahuan bagaimana cara mempersiapkan melahirkan. Ini suatu persiapan melahirkan itu kan bukan hanya dilakukan oleh calon ibu yang sudah hamil begitu ya, tapi bisa dipersiapkan oleh kita yang belum hamil begitu. Jadi malah mungkin kalau kita sudah latihan dari awal begitu ya Mbak Arum ya, jadi efeknya itu akan jauh jadi lebih terbiasa nanti kalau sudah hamil begitu. Acara ini sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi saya yang sedang hamil, dan tentunya juga buat suami saya. Ini pengetahuan atau ilmu baru yang sebelumnya belum pernah saya dapat. Kami banyak diajarkan bagaimana cara melahirkan dengan nyaman, tentunya persiapannya, yaitu dengan cara gentle birth tadi. Bukan hanya si ibu hamil yang diajarkan, tetapi suami atau pasangan juga diajarkan bagaimana menemani istri, mendampingi istri dari hamil sampai melahirkan dengan nyaman. Jadi wajib banget tuh ikut supaya bertambah pengetahuannya bagaimana menemani seorang istri yang ingin melahirkan. Kami duduk di situ, kami dikenalkan dengan apa itu gentle birth. Kebetulan ada beberapa teman satu angkatan, ada Mas itu, ya kebetulan dia tidak bawa pasukannya, semoga cepat sembuh Mas. Ya, ada juga beberapa angkatan kami yang dulu ikut kopi darat yang pertama. Bu Yesi bilang, ayo terus. Saya pikir, saya paniknya di situ. Kok nggak bisa mau nggak bisa, tapi istri saya ngedan terus. Tiba-tiba keluar bulat itu, dan dia sendiri yang mecahin, tangannya diginikan, jadi pecah gitu. Jadi 42 minggu, mama saya datang, mertua saya datang, pokoknya udah disesar aja, ngapain sih bolong-bolong kayak gitu. Jadi memang benar-benar di situ orang tua saya juga ikut. Saya bawa ke klinik bidan kita, semua saya bawa ke sana dan mereka harus dikasih pencerahan. Bukan tidur beneran ya, artinya berdoa, kamu bisa. Jadi istri saya itu dari jongkok, duduk, lungi, sampai semua dilakukan oleh Bu Yesi. Sampai mungkin pikiran saya kemarin, udah ditaruh di air aja. Dulu, awalnya kami sangat meremehkan semua ini. Itu adalah kesalahan terbesar kami, terlebih ini adalah anak pertama kami. Kami 5 bulan menginjak 6, itu juga plasenta pretia, plasenta di bawah. Kemudian Mbak Yesi bilang, bayi diajak komunikasi terus biar plasentanya naik. Itu hanya proses waktu 2 bulan untuk si plasenta itu dari posisi di bawah menuju jalan lahir, akhirnya ke atas. Ketika saya bisa dan yang plasenta pretia menjadi persalinan normal, saya yakin bunda-bunda semua juga pasti bisa. Klambiku warisane Mbah Kakung, sarapanku sambal korek sego jagung, kosokan watu ning kali nyemplung ning gedung, jaman
sabo andukku mung cukup anduk sarung dolananku motor cilik saka Lempung bis holo bis kuntul baris rekasane saiki wis bis holo bis kuntul baris kekere mbok dangu wis. Salah satu cara untuk hidup sehat dan merubah pola makan kita itu adalah bagaimana cara kita memilih bahan makanan. Yang saya anjurkan adalah pilihlah makanan sayur, buah, terutama yang organik. Nah, banyak sekali pendapat bahwa sayur buah organik itu mahal. Salah satu yang saya anjurkan adalah alangkah baiknya kalau kita bisa menanam sendiri. Seperti di rumah saya pun saya menanam banyak sekali sayur-sayuran yang setiap hari hampir saya konsumsi. Oleh sebab itu, bagaimana kalau kita juga mulai menanam, apakah itu di pot, di halaman rumah kita, sebenarnya nggak sulit kok, baik itu lahan maupun caranya maupun benihnya. Kita bisa mulai dari yang kecil dan nanti lama-lama mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu kebiasaan dan satu budaya untuk kita bisa menanam sendiri dan memakan sendiri apa yang kita tanam. Pasti akan lebih sehat. Terima kasih. Gentle Bird, ramah jiwa, minim trauma.